Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa mempelajari makharijul huruf wa sifatul huruf. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang kemarin tentang huruf kha. Huruf kha itu sudah dijelaskan kemarin ya. Ada tambahan, huruf kha ini tidak ada getaran yang berlebihan ya, seperti masyarakat kita yang sering melafalkannya dengan mengorok ya, mengorok berlebihan. Nah, itu tidak ada ya. Jadi hanya sifatnya itu hamas dan rohwa, mengalir nafas dan mengalir suara saja ya. Kha, khi, khu. Jadi jangan sampai ada berlebihan, sampai ada istilah ngorok-ngorok itu walau alam itu dari mana ya, qadarullah. Walau alam bisawab. Selanjutnya kita akan belajar huruf dal. Huruf dal itu mahrujnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Seperti mahroj ta ya, sama. Sifatnya itu jahar. Apa artinya yang kemarin kita belajar? Tertahannya nafas. Yang kedua syiddah, tertahannya suara. Dan ada sifat qalqalah, sama seperti harfu ba dan harfu jim. Kita praktekkan. Da, jadi di dalam gigi ya, jangan keluar gigi. Da, jadi tidak seperti D Indonesia, berbeda ya. Kalau D, D. Kalau D itu kayak marotnya seperti lam. Kalau D Indonesia ini mah da, di, du. Sekarang sukunkan. Ad, id, ud. Jadi meskipun harokatnya domah bunyi u, tapi dal itu tipis ya, hurufnya tipis. Jadi jangan ikut monyong, jangan udu. Jadi kembali lagi ke mahrujnya, tipiskan. Tipis itu kan tenggorokannya tidak menegang. Ude. Nah, seperti itu ya. Lalu sekarang panjangkan. Da, di, du. Ya, seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya huruf zal. Zal itu mahrujnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambarnya. Sama seperti mahroj harfu tha dan dha ya. Sebenarnya zal ini tipis, huruf tipis. Jadi tenggorokannya kuncinya apa? Kalau tipis kuncinya itu tenggorokan tidak menegang, lidah tidak diangkat. Jadi rileks saja, rileks. Sifatnya sama seperti dal ya, cuman tidak ada qalqalah. Kita praktekkan zal. Ini sekarang kita tambahkan harokat. Za, zi, zu. Lalu sukunkan az, iz, uz. Setelah monyong kembali ke mahrujnya dan tipis, tidak ditebalkan. Jadi jangan uz, tapi uz. Selanjutnya panjangkan za, zi, zu. Selanjutnya huruf ro. Ro ini ujung lidah beserta punggungnya. Ujung lidah ada punggungnya dengan bertemu dengan gusi atas. Ya, jadi pangkal seri gigi atas, gusi atas itu hampir berdekatan itu ya. Hanya beda sedikit ya, mundur sedikit. Sifatnya itu jahar, tertahannya napas, baininya itu antara rohwa dan syiddah. Jadi mengalir sedikit aliran suaranya. Lalu ada inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang.
karena huruf ro ini ujung lidahnya ya menutup menutup aliran suara depan, jadi suaranya menyimpang ke pinggir, ke sisi. Itu namanya inhiraf. Dan takrir, jadi ada getaran, cuman getarannya tidak seperti huruf R Indonesia ya. Jadi enggak R, jadi enggak diulang-ulang naik atas naik turun bergetar, tidak. Hanya satu kali getaran sudah. Nah, seperti ini namanya inhiraf ya. Tetapi ada getaran takrir yang dilarang ya. Getaran takrir yang berlebihan, getarannya berlebihan itu dilarang. Nanti ro itu ada ro yang tebal dan ro yang tipis. Sekarang kita praktekkan ro yang tebal. Apa kunci ro tebal itu? Lidah belakang diangkat, tenggorokan menegang. Dan lidah tengah kalau bisa itu mencekung seperti ini ya. Ro, 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 ri. Kalau ri itu tipis. Jadi tenggorokan rileks aja, tenggorokan rileks, lidah tidak diangkat. Ri, ir, ri. Sekarang ru. Jadi ciri huruf tebal itu salah satunya ro berharokat fathah dan ro berharokat dhammah. Ru, menegang lagi tenggorokannya. Ru, ur, ru. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup sekian. Jazakillahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah dilanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.